Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, tiada yang patut kita ucapkan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini kecuali ucapan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan terhadap kita nikmat ilmu, karena hanya dengan ilmu ada perbedaan antara manusia dengan binatang. Dengan ilmu itulah akhirnya Nabi Adam ditundui oleh para malaikat, karena Nabi Adam mampu menerangkan nama-nama wa 'allamal Adam al-asma'a kullah. Nabi Adam menerangkan, mengajari seluruh nama-nama yang mana nama-nama itu tidak bisa diterangkan oleh para malaikat, sehingga malaikat tersebut tunduk kepada Nabi Adam. Bisa dikatakan Nabi Adam itu ketika di surga menjadi dosennya para malaikat. Oleh karena itulah nikmat yang besar ini marilah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang malam kita berharap mudah-mudahan nanti ketika di yaumul kiamat kita termasuk kelompok orang yang disebut oleh Rasulullah ummati, ummati, ummati. Hadirin rahimakumullah, ini memasuki bulan Rajab, sudah pertengahan. Ya kalau bisa berpuasa paling enggak awal Rajab, pertengahan Rajab, tanggal 27 Rajab. Syukur kalau kita melakukan puasa, walaupun puasa Rajab itu ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadisnya, tapi hal tersebut dilakukan, puasa tersebut dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu puasa bulan Rajab. Oleh karena itulah silakan untuk berpuasa, kalau nggak berpuasa memperbanyak baca sholawat di bulan Rajab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sya'alillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila Qadir Ali Salam wa Syamuddin Abdul Qadir Al-Jalani, Syahmad Kabir Arifai, Syahmad Badawi Arifai, Syekh Hayatul Harrani wa jami'i awliya'i tis'atil Gunung Jati, Syan Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazili rahmatullah alaihim wa qaddasallahu syirahum. Sya'lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanila musannifatul kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syaraka Imam Sarqawi wa jamil ladzina yata'allamuna kitabahum wa 'allamuna kitabahum min awali tasnifila masya'ahumullah rahmatullahi alaihim wa qaddasallahu syirahum. Sya'lillahi lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح أنفسنا ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا صلى الله عليه محمد سراج العارف شيخ أورشا صلى شيخ ولي أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وأماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا خصوصا أبوي من في هذا المجلس الأحياء منهم والأموات ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وأيالنا وقرباتنا وجميع أصحاب الحقوق علينا وجميع الذين ينفقون أموالهم وأنفسهم في جهادنا وفي هذا المجلس وفي هذا المسجد خصوصا من وقف هذا المصلى ومن أمر هذا المسجد ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه وأمتنا ببركاته في الدارين آمين اللهم اجعلنا فهما كفهم النبيين وحفظا كحفظ المرسلين وإلهاما كإلهام الملائكة المقربين برحمتك أرحم الراحمين نور يكشف لك عن أثاره ونور يكشف لك عن أوصافه. Nurun itu ada cahaya, yaksifu yang bisa membuka apa nur atau cahaya laka bagimu, an asari dari beberapa asarnya Allah atau beberapa sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Wa nurun dan cahaya yaksifu yang bisa membuka apa nur laka kepadamu bi dengannya nur an ausofi dari beberapa sifat-sifatnya Allah.
manusia itu mempunyai dua cahaya. Apabila manusia hatinya telah terbuka, yang dinamakan ilmu kasyaf. Kasyaf itu makanya ada namanya mukasyafah. Ilmu kasyaf ini terjadi karena seseorang telah bersungguh-sungguh di dalam perjalanan suluknya, sungguh-sungguh di dalam wiridnya, istiqomah di dalam wiridnya. Akhirnya wirid tersebut mengeluarkan suatu cahaya yang namanya warid. Warid itu nanti meletak ke dalam hati. Ketika warid itu meletak ke dalam hati, maka warid itulah berubah menjadi suatu cahaya, dan cahaya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketika manusia itu hatinya terbuka karena ada nur yang masuk ke dalamnya, maka manusia itu bisa menyaksikan apa yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Sesuatu yang gak bisa kita lihat dengan mata zahir, ini bisa kita lihat dengan mata batin kita. Orang yang demikian itu karena penglihatan hatinya telah hidup. Orang yang demikian itu dinamakan ulul absor, orang-orang yang mempunyai penglihatan hati karena hatinya sudah mukasyafah. Ayan ahwalil mukawwanati artinya terbuka dari beberapa keadaan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Bisa tahu kondisi-kondisinya makhluk. Kita dulu sering mendengar atau kita sendiri pernah sowan sama seorang kiai atau orang yang sudah kasyaf. Kadang-kala orang itu tiba-tiba kita belum menyampaikan apa yang menjadi hajat kita, ulama tersebut sudah mendahului terhadap apa yang kita sampaikan karena dia itu sudah kasyaf, ngerti terhadap apa yang ada di dalam keadaan kita. Kadang-kala kita melakukan suatu maksiat, datang kepada seorang ulama yang ahli kasyaf, ulama tersebut kita belum ngomong apa-apa sudah dimarahi. Ada juga yang disayang. Termasuk ilmu ini dimiliki oleh para kekasih-kekasih Allah. Kalau di tanah Jawa ya Wali Songo ini semuanya muka syafah. Ulama-ulama kalau di Jawa Timur banyak, termasuk Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Abu Syamsuddin Batu Ampar, Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Ini ulama-ulama yang ahli kasyaf dan masih banyak lagi. Kalau di Jember ya Habib Soleh. Habib Soleh itu pernah komunikasi sama Habib Kuitang, padahal nggak ketemu sebenarnya. Akhirnya sampai terjadi sholawat yang namanya sholawat badar. Sholawat badar yang di Indonesia itu dulu karena Habib Kuitang dalam mimpiannya ketemu dengan Habib Soleh. Ketika itu Indonesia lagi keruh zaman PKI. Fatatlu ala ahwal ibadi, maka kasab tersebut bisa melihat, maka engkau bisa melihat. Fatatlu maka engkau bisa melihat ala ahwal ibadi, atas beberapa keadaan hamba. Bisa tahu, istilah orang itu bisa tahu hatinya orang. Misalkan ada orang itu ahli zina, kita itu tahu
kalau itu ahli zina, itu ahli maksiat, kita itu tahu, tapi hanya enggak diomong. Ada seseorang yang dibuka kasafnya, ada orang ahli zina, itu barangnya itu gede gitu, tapi ya enggak ngomong. Barang itu kelihatan gede, itu ahli zina, tapi ya enggak diomongkan. Wa alama fawqas samai, dan bisa melihat apa yang ada di atas langit. Langit ini termasuk tempatnya roh-roh yang mulia, rohnya para nabi. Isinya langit ya, ada aras, isinya langit ada Baitul Ma'mur. Keindahan-keindahan yang ada di langit, termasuk di langit itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Lantas kenapa kita ini kok nggak bisa menyaksikan datangnya Lailatul Qadar? Karena mungkin hati kita ini belum bisa kasaf. Kenapa kok belum bisa kasaf? Karena banyaknya setan yang berkerumun di dalam hati manusia. Lantas dari mana setan-setan itu masuk? Setan-setan itu masuk ketika manusia itu lupa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Di dalam ayat lain, "Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitan." Wa may ya'shu an dzikri rahman, barang siapa lupa kepada Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitan, biarkan baginya setan. Fahuwa lahu qarin, setan itu menjadi teman setianya. Karena banyaknya orang lupa kepada Allah, setan ngerumun. Ketika setan ngerumun, mata hatinya ketutup karena sedikitnya zikir. Orang itu kalau sedikit zikirnya, maka sedikit waridnya. Kalau sedikit waridnya, maka sedikit pula kasafnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula syayatin yahumuna fi qalbi ibni Adam, la ra'au malakutis sama." Seandainya setan-setan itu enggak berkerumun di dalam hati manusia, maka manusia itu bisa melihat kerajaan langit. Jadi jalan satu-satunya untuk mencapai kasaf ini, pertama adalah mengaji ilmu tauhid, yang kedua banyak berwirid dan berzikir. Apabila orang itu bisa kasaf, maka bisa melihat kondisi-kondisi hamba. Bisa melihat apa yang ada di langit, bisa melihat apa yang ada di bawah bumi. Maka kita nggak heran kan, kasaf yang begini ini, ada orang diajak jalannya, ada keris di pohon, dia bisa melihat. Kita tidak bisa melihat, tapi orang itu bisa melihat karena orang itu lagi kasaf. Ada bisa melihat cincin, yang nggak kasaf ya nggak tahu, tapi yang kasaf itu tahu tempatnya. Ya jalan sejalan ya dapat cincin aja, sampai rumahnya penuh cincin. Ada orang yang diberi anugerah kasaf, ya jalan sejalan, lewat selewat yang lihat setan aja di pohon. Itu ada setan, itu angker itu minta saja. Pulang di rumah, ya lihat setan, jin. Nggak ada yang dibuka mata hatinya bisa melihat bangsa jin. Itu termasuk juga kasaf.
Dan macam-macam lah kasab-kasab itu. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita lihat dengan mata kepala ini bisa kita lihat dengan ilmu kasab tersebut. Wa hadza yusama kasban syuriyan. Kasab ini dinamakan kasab syuri. Kasab syuri itu masih berupa bentuk, masih melihat makhluk. Wa huwa laisa mu'tanan bi indal muhaqqiqin. Kasab syuri ini bukan kasab yang dicari oleh ulama ahli hakikat. Kasab yang kayak begitu itu bisa melihat isi bumi, bisa melihat langit, bisa melihat keris, bisa melihat cincin, bisa melihat jin, bisa melihat malaikat umpamanya. Yang kayak begitu itu orang-orang ahli ma'rifat tidak mencari kasab yang kayak begitu itu. Karena kasab yang begitu itu kadangkala masih istidrak. Banyak orang bisa melihat alam jin malah bangga, sombong, seolah-olah dirinya itu sudah bisa kasab. Sehingga setiap orang yang datang, walaupun dia nggak minta tolong, dibilangin kamu ada jinnya, rumahmu ada jinnya. Kadangkala bangga terhadap kejadian ini, lupa bahwa yang membuka ilmu kasab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa manusia bisa melihat jin atau setan itu sebenarnya hanyalah suatu cobaan. Dia itu bisa kembali kepada Allah apa enggak? Tujuannya itu melihat setan dan jin itu apa tujuannya adalah mukasabah kepada Allah. Banyak orang yang bisa begitu itu sepanjang umurnya hanya seputar melihat jin aja, ngurusi jin. Ada juga yang sampai kelewat gendongin jin kemana-mana. Ada yang jengkel jinnya dimasukkan botol. Itu kalau punya istri kasihan istrinya. Dan macam-macam. Itu sepanjang umurnya lupa bahwa itu hanya ujian, itu hanya cobaan. Maksudnya teruskanlah perjalananmu menuju kepada Allah. Kamu sudah mencapai kasab syuri. Karena masih ada kasab yang lebih tinggi lagi. Karena kejadian ini banyak terjadi istidraj. Orang lupa kepada Allah, orang-orang ahli ma'rifat, orang-orang ahli hakikat tidak mencari kasab tersebut. Biasanya kita kan, kamu kok ngaji tauhid, kamu kok wirid, untuk apa? Saya biar tahu ratu jin, biar tahu raja jin. Yang kamu baca apa? Ya saya baca doa Nurbuah. Katanya kalau dibaca 40 kali, dipuasai 40 hari, nanti ketemu raja jin. Raja jin yang ngomong, kamu pendam kunyit, nanti setelah 3 hari kamu buka, nanti jadi emas. Ternyata yang gak jadi emas, emasnya emas Jawa. Loh ada, memang ada ilmu untuk melihat bangsa jin. Tapi gitu itu ya gak usah pengen. Kita itu alhamdulillah gak ngerti bangsa jin, gak bisa lihat jin, bersyukur gak? Bersyukur. Coba kalau kita bisa melihat jin. Mau masuk rumah, kamar mandi itu kan banyak jinnya. Banyak jinnya gak? Banyak. Kalau enggak nyuruh doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, saya berlindung dari kejahatan setan laki-laki, setan perempuan. Kalau kita ngelihat tiba-tiba setannya joget-joget, hanya kepalanya aja, berani enggak kamar mandi? Itu kan ada setannya, nyatanya suruh doa. Di ruangan ya ada jinnya, ada setannya. Tapi alhamdulillah Allah memisah alam tersebut. Walaupun sama-sama alam dunia, tapi pisah. Alam dunianya manusia, ada alam dunianya bangsa jin. Kecuali orang yang mukasafah itu bisa tembus pandang. Tapi kita bersyukurlah, nggak ngelihat itu bersyukur ya. Ya bersyukur. Kita sholat sendiri tiba-tiba di sampingnya pocong itu gimana? Ngelihat? Enggak sholat.
Ya, alhamdulillah nggak bisa lihat pocong, nggak bisa lihat kuntilanak, nggak bisa lihat wewe gombel. Alhamdulillah bersyukur. Kalau ngelihat loh jin ini nggak mati, organ tubuhnya patah itu loh, kepalanya aja putus, itu tetap hidup karena udah dinantikan sampai yaumul kiamah, yaumul ba'si. Kepalanya aja hidup loh, kita tiba-tiba jalan lihat kepala gelundung masih hidup, kira-kira takut nggak? Orang mati bangsa kita aja kalau kita ngelihat kadang masih takut, malam nggak bisa tidur. Nah ini ada orang pengen lihat alam jin. Nah, pokoknya kejadian-kejadian kayak gitu itu nggak usah dikepingini. Termasuk kepengen nyedot benda-benda keramat, keris. Apa itu keris naga puspa? Keris apa lagi itu banyak ya? Keris yang macam-macam, merah delima, merah apa aja, nggak usah kepengin. Dan nggak usah kepengin mendapatkan yang demikian itu. Cukuplah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai cukuplah Allah yang nyukupi, Allah yang mewakili, Allah yang nolong. Wa nurun yaksifu laka bi an ausafihi. Ada cahaya yaksifu yang membuka laka bagimu bi dengannya cahaya nur an ausafi dari beberapa sifatnya Allah. Ai ausafi jalali artinya beberapa sifat keagungannya Allah, wa jamali dan keelokannya Allah. Ada kasaf yang tadi dinamakan kasaf suri, yang kedua ada kasaf yang namanya kasaf maknawi. Dengan kasaf itu seseorang akan sadar terhadap dirinya, merasa bahwa sifat-sifatullah itu bukan miliknya. Misalkan kita selama ini merasa punya kekuatan, nggak ngerti bahwa sifat kuat itu sebenarnya sifatnya Allah, karena Allah Al-Qawi punya sifat kuat. Selama ini kita akui itu sifat kita. Atau selama ini kita mengakui bahwa sifat kuasa, sifat kodrat itu adalah sifat kita sendiri. Padahal sifat kodrat itu sifatullah, sifat kita itu lemah. Kaunu ajizan, sifatmu itu sebenarnya lemah. Tapi kita merasa kuat, kita merasa berilmu, kita merasa hebat. Padahal sifat-sifat itu adalah sifatullah. Ketika seseorang sadar bahwa sifat wajib itu hanya milik Allah, sifat mukhal hanya milik makhluk, maka itu juga dinamakan kasaf. Itulah kasaf yang sebenarnya. Ketika hati seseorang menyadari keberadaannya. Keberadaan kita ini sebenarnya ya mayit. Kita ini sebenarnya mayit yang digerakkan oleh sifat hidup. Sifat hidup itu milik siapa? Milik Allah. Allah Al-Hayyu, punya sifat hayat, mancar kepada manusia. Manusia jadi hidup. Berarti hidup manusia itu bukan hidup miliknya sendiri, tapi hidup manusia itu sebenarnya hidupnya Allah atau sifatnya Allah. Makanya manusia itu nggak bisa memprogram hidupnya. Ada orang pengen umur panjang malah pendek. Ada orang pengen memendekkan umurnya malah panjang. Ada orang diyasin biar cepat mati, yang yasin pulang 3 hari, yang yasin mati, yang diyasin sehat. Ada ya? Ada. Sifat hidup itu bukan milik kita. Makanya kita nggak tahu kapan hidup kita itu diambil oleh Allah. Kita nggak tahu. Kita bisanya hanya siap. Aina matakunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, kamu akan disusul kematian. Hidup bukan milik kita, jasad bukan milik kita, karena yang menciptakan jasad kita itu Allah. Roh bukan milik kita, kita nggak pernah menciptakan roh. Roh kita juga milik Allah. Hidup kita juga milik Allah. Langitnya milik Allah, buminya milik Allah. Manusia itu kedudukannya faqatud dzatiyah, artinya melarat asli.
dari ketiadaan menjadi ada, yang adakan Allah yang punya sifat wujud. Ketika hati seseorang kayak begitu itulah yang dinamakan kasyaf maknawi. Dan yang begini ini sebenarnya yang dicari. Bukan yang bisa nyedoti keris tadi, bukan itu. Bisa juga nanti akan diikuti jin. Kalau nggak kuat, orang tukang nyedoti jin gitu, keris-keris itu biasanya anak keturunannya banyak yang stres. Karena jinnya setiap berjasa mesti minta imbalan. Jin itu kalau berjasa mesti minta imbalan, nggak murah. Maka hati-hati ketika kita terlibat dalam masalah benda-benda gaib itu. Ya saya itu ya punya, tapi ya nggak pernah saya perhatikan. Ya, biarin aja itu milik orang dulu. Dikasih taruh situ. Daripada bawa nanti stres. Karena orangnya stres. Udah minta dikosongin, ya saya kosongin, taruh situ aja. Mau kamu bawa, kamu buang, ya terserah. Takutnya mengkultuskan benda, lupa yang kekuatan yang ada dalam gaman atau keris tersebut sebenarnya pancaran dari sifat kuatnya Allah. Karena Allah Al-Qawi, mancar. Yang dinamakan syirik itu lupa kekuatan hakiki hanya milik Allah. Lah, orang-orang ahli ma'rifat yang dicari yang kasaf, bukan yang tadi itu. Kasaf yang hatinya bisa mukasafah kepada Allah, hatinya merasa dirinya itu sampai kayak mayit. Sehingga di dalam hadis diterangkan mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Merasalah kamu kayak mayit sebelum kamu jadi mayit. Artinya ketika kamu hidup di dunia itu merasa yang punya hidupmu itu hanya Allah. Kamu itu hanya ibarat boneka yang digerakkan oleh kekuasaannya Allah. Sunan Kalijogo menyontohkan wayang. Wayang itu artinya bayangan dari keagungan sifatnya dalang. Sehebat wayang apapun itu nggak pernah lepas dari tangan dalang. Ya dua fauqa aydihim. Tangan Allah atau kekuasaan Allah disumpahkan bagian tangan di atas beberapa kekuasaan makhluknya. Kita itu di dalam genggaman kekuasaan Allah, nggak pernah lepas kapan saja, di mana saja. Ketika hati kita bisa begitu, itu namanya mukasyafah, itu namanya kasyaf maknawi. Terus jadi Allah itu punya sifat wujud. Wujudnya Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan. Allah itu ada, tidak diawali dengan ketiadaan. Kalau keberadaan kita ini wujudnya diawali dengan ketiadaan. Asalnya kita itu nggak ada. Lantas oleh Allah diwujudkan melalui kun jadi wujud. Jelaslah wujud kita ini sebenarnya milik Allah karena Allah yang mewujudkan. Apa itu wujud zahir? Apa itu wujud batin? Apa itu ketentuannya? Itu juga sudah milik Allah. Sebelum kita hidup di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Ketentuan makhluk sudah ditulis oleh Allah. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayahluqa samawati wal arda bi khamsina alfi amin. Allah menentukan takdirnya makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selisih 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun langit bumi belum diciptakan, ketentuan hidup ini sudah ada. Loh makanya ketika kita kena apa-apa, musibah umpamanya, diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami hanya kembali kepada Allah.
Ya Allah, saya kesandung itu sudah kau tentukan sebelum saya kau ciptakan ya Allah. Jadi asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Loh, orang yang begitu itu orang yang diletakkan namanya ilmu kasyaf. Hatinya senantiasa ingat kepada Allah. Kalau dapat rezeki bersyukur. Kalau dapat bala ya sabar. Sabar itu nyandar kepada asma Allah as-sabur. Bersyukur nyandar kepada nama Allah as-syakur. Ausafi jalali artinya beberapa sifat keagungannya Allah, wa jamali dan keelokannya Allah. Orang itu kalau sudah hatinya kasar kayak begini, ini zikir ini kadang nggak terasa. Merasakan lezatnya zikir. Hatinya dia itu terang benderang tanpa ada penghalang. Namanya dia. Biasanya orang kalau sudah hatinya dia ini akan ketemu dengan wujudnya sendiri. Kita ketemu dengan wujudnya sendiri dinamakan jasad jati. Nggak ada. Namanya jasad jati. Kita ketemu dengan wujud kita sendiri, bukan ayat, bukan bayangan. Itu namanya jasad jati. Itu apabila ngomong kita wajib tunduk, karena sejatinya kita itu yaitu. Itu ada di dalam, sangat asrar sekali, sangat rahasia sekali dalam tubuh kita. Itu kalau sudah dia nanti bisa ketemu yang namanya jasad jati. Sejatinya jasad. Kalau ini kan jasad simbolis. Majaz ini rusak. Jasad zahir kita itu rusak, roh kita juga akan rusak. Yang enggak rusak jasad jati yang nyumber dari Nurullah dan Nur Muhammad, mancar dari zatnya Allah. Ada. Kita bisa ketemu wujudnya sendiri. Namanya jasad jati. Sebenarnya kita itu bergerak karena jasad jati itu. Tapi suatu saat kita bisa ketemu jasad jati itu. Itu kalau dalam ilmu tasawuf ada sholat namanya sholat mirqat. Sholat mirqat itu untuk mengukur sampai seberapa kasaf kita itu. Tuh ada ritual khusus namanya sholat mirqat. Istilah sholat naik tangga. Nanti ketika sholat mirqat itu ada, kita melihat apa? Melihat gunung, melihat api, melihat hewan, atau melihat sesuatu yang lainnya. Nanti ada maknanya sendiri-sendiri. Nanti kalau kasaf itu sudah mulai buka, itu ada metode namanya sholat mirqat. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang ahli thariqah. Kalau di syariat nggak ada, di kitab ini juga nggak dibahas tentang sholat mirqat. Dan kita akan melihat keindahan sifat eloknya Allah di alam semesta ini, sehingga hati kita itu senantiasa subhanallah, 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 itu untuk melihat sesuatu yang menakjubkan. Makanya surat Al-Isra itu diawali dengan subhanalladzi asra. Kenapa dengan subhana? Itu karena kejadian yang luar biasa, yang sangat mengagumkan, timbul dari sifat jalal dan sifat jamalnya Allah. Wa dzalika nurul la yahsulu illa min tajalli tilkal awsaf alaihi. Wa dzalika nuru, cahaya tersebut la yahsulu, tidak bisa berhasil illa min tajalli tilkal awsafi, kecuali dari tajalinya beberapa sifat agungnya Allah alai atas hamba. Ketika Allah tajalli melalui sifat-sifatnya, maka kita akan merasakan kemegahan terhadap sifat-sifatullah itu sendiri, lenyap sifat kita. Istilah hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal jati dirinya, maka dia akan mengenal sejatinya Tuhannya.
Barang siapa mengenal kalau diri kita itu lemah, kok ada kuat, pasti ada mengenal bahwa kuat itu sifatnya Allah. Barang siapa mengenal kalau sifat dirinya itu Adam, Adam itu tidak ada, kok ada wujud, wujud itu mesti milik Allah. Barang siapa mengenal kalau dirinya itu bodoh, kok ada ilmu, ilmu itu mesti milik Allah karena Allah itu Al-Alim. Ya sampai seterusnya. Wahada yusama kasfan maknawiyan. Kasaf ini dinamakan kasaf maknawi. Wawal muqtadu bihi indahum. Ya kasaf yang kayak begini ini yang disungguh-sungguhi, yang dicari di kalangan orang-orang ahli ma'rifat. Orang ahli ma'rifat itu hanya pengen hatinya kebuka, bisa musyahadah kepada Allah, bisa ingat kepada Allah kapan saja, di mana saja. Sampai keluar masuknya nafas itu senantiasa diiring-iringi dengan zikir kepada Allah. Ada yang nafas keluar la ilaha, ada yang nafas masuk illallah. Lantas kenapa kita ini kok senantiasa dianjurkan mengintai-ngintai nafas kita dengan bersyukur kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah? Karena celaka dan bahagianya manusia itu terletak pada nafasnya. Ketika kita mengeluarkan nafas, kondisi kita ini taat dan itu nafas yang terakhir, itu namanya mati husnil khotimah. Apabila kita mengeluarkan nafas itu dalam kondisi maksiat dan itu adalah kematian kita, itu namanya su'ul khotimah. Orang itu kalau mati, kalau nggak lagi menghirup nafas, dia mengeluarkan nafas. Loh, oleh karena itulah orang-orang ahli ma'rifat senantiasa berzikir lesannya, hatinya senantiasa sholat daim. Apa sholat daim? Sholat daim itu sholat yang nggak dibatasi oleh waktu. Sholatnya hati yang senantiasa ingat kepada Allah kapan saja, di mana saja. Istilah Qur'annya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir dalam kondisi berdiri, kondisi duduk, kondisi berbaring, hatinya nggak pernah lepas dari ingat kepada Allah. Berdiri mengingat yang bikin dia berdiri Allah, duduk merasa yang menjadikan dia bisa duduk Allah, tidur merasa yang menidurkan dia Allah, diam merasa yang mendiamkan Allah, berkata merasa yang menciptakan dia bisa berkata Allah, terus ingat Allah terus. Nah kalau syariat ada yang namanya doa mau tidur, doa setelah tidur, doa mau keluar rumah, doa nyampe ke rumah, semuanya ada doanya. Itu termasuk ya zikir, tapi letaknya zikir lesan. Tujuannya supaya orang itu bisa ingat kepada Allah kapan saja, di mana saja. Karena orang yang nggak bisa begitu itu diancam oleh Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku. Saya mengartikan itu Al-Qur'an. An dzikri, dari ingat aku. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Fa inna lahu ma'isyatan dunka, maka baginya kehidupan yang sempit. Di dunianya itu sempit. Kalau dapat kekayaan, ya enggak bisa syukur. Kalau kena musibah, ngeluh. Di alam kubur, dunka, buminya nyepit langsung, dicepit bumi. Enggak ada tempat raudhah. Enggak hanya itu, hukumannya orang itu yang enggak bisa zikir lesan dan zikir rasa itu. Wa nasuru yaumal qiyamati a'ma, kami akan menggiring orang tersebut di hari kiamat dalam kondisi buta. Sudah di dunianya menderita, matinya dicepit sama di alam kubur, di akhirat digiring kondisinya buta. Orang tersebut protes, lima hasartani a'ma, ya Allah kenapa kau jadikan saya ini buta? Wa qad kuntu basira, sungguh saya dulu di dunia bisa ngelihat. Apa kata Allah dijawab? Qad ataka qad
Atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang tanda-tanda kebesaranku di alam semesta ini, tapi kamu lupa. Melihat matahari, yang kamu lihat mataharinya, bukan hatinya itu zat yang menciptakan matahari. Sehingga apa yang menimpa kepada dirimu dari matahari itu, kamu senantiasa melihat terhadap kebesarannya Allah. Ada hujan, karena hujan itu kalau orang yang mukasafah, yang dilihat bukan hujannya, tapi Allah yang menurunkan hujan itu. Kalau hujan itu nggak baik turun, nggak mungkin Allah menurunkan. Sehingga hatinya terima terhadap turunnya hujan. Lantas berapa banyak orang yang ketika kepanasan hatinya ngeluh, ketika kena kehujanan mencaci maki hujan itu. Itu namanya orang yang lupa. Orang yang nggak ngerti haqaiqul asya, hakikatnya segala sesuatu itu dari Allah. Lah orang yang begitu itu nanti di akhiratnya itu yang kayak begitu itu. Ayat-ayatullah di Al-Quran nggak dipelajari, ayat-ayatullah di alam semesta juga nggak dia pelajari. Maka dikatakan buta. Yang buta bukan mata zahirnya, tapi yang buta mata hatinya, tidak mengenal Allah. Hatinya nggak berzikir kepada Allah. Wahada wahwal mu'tadu indah walam yakul wa nurun. Walam yakul, musonib tidak mengatakan wa nurun yaksifulaka bi andatihi. Dan cahaya yang bisa membuka kepadamu, sebab cahaya itu dari zatnya Allah. Di ana tajaliyat dzati al-buhtil khaliyah anisifati fi mutalifin fi indahu. Karena tajalid zat yang murni jauh dari beberapa sifat ini diperselisihkan di kalangan ulama. Di kalangan para ulama ahli tasawuf menselisihkan tentang masalah tajalid zat. Artinya sebagian dari mereka tidak setuju bahwa orang itu bisa melihat zatnya Allah. Ada juga sebagian yang mengatakan bisa melihat zat. Fabadum nafahu, sebagian mereka mentiadakan, nggak akan bisa orang melihat zatnya Allah. Wabadum asbatahu, sebagian lagi ada yang menetapkannya. Wa yusami Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan bahwa orang yang bisa melihat zat itu dinamakan bawarik. Bawarik itu kilat, kayak kilat. Likauni yatra'u wa yazul, karena kasaf ini ya, datangnya cepat, hilangnya juga cepat. Kalau Nabi Musa, wakasaf Nabi Musa ini ketika Allah, Nabi Musa itu juga ketika itu pengen melihat zatnya Allah. Kata Allah, lihatlah gunung, saya mau ketajali di gunung itu. Ketika Allah tajali di gunung itu, gunung hancur berkeping dan pingsanlah Nabi Musa alaihissalam. Nggak mampu nggak mampu menatap tajalinya Allah di dalam gunung tersebut. Gunung itu dinamakan Gunung Turi Sina. Li'anal qudratul basariyah tilatatiku dawamahu, karena sesungguhnya kekuatan sifat manusia itu tidak akan kuat terhadap kekalnya tajalinya Allah. Makanya sampai dikatakan la ya'rifullah illallah, enggak ada yang bisa mengenal Allah kecuali hanya Allah itu sendiri. Itu yang dimaksud la ya'rifullah illallah. Jadi ketika orang itu bisa ma'rifat, sebenarnya yang bisa ma'rifat itu ya Allah itu sendiri, karena jasadnya orang itu, hidupnya orang itu, rohnya orang itu, ilmunya orang itu, semuanya pada hakikatnya hanya milik Allah. Kok bisa? Yang bisa ya hanya Allah. Jadi orang yang alim itu malah orang yang nggak merasa punya kealiman, karena sifat ilmunya sudah netes di laut. Ilmunya Allah itu ibarat selaut, ilmu kita setetes, netes di laut. Boleh ngakui nggak? Air hujan masuk laut ya harus ngakui air laut, air sungai ya air laut. Ilmu kita itu hanya setetes, itu hanya istilah yang sebenarnya kita itu nggak pernah punya sifat
ilmu. Jadi orang yang alim itu orang yang nggak merasa dirinya alim, yang punya sifat alim hakiki hanya Allah. Orang kaya sejati itu orang yang nggak merasa dirinya kaya, merasa hatinya yang kaya hakiki hanya Allah. Sehingga dalam lesannya senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya sampai seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini keterangan ini bisa dilihat dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardi masalun nuri kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'anna kawkabun duriyyu qadimin min syajaratin mubarakah. Allah nurus samawati, Allah itu pelita langit, beberapa langit. Di dalam tafsir Sawi yang dimaksud Allah itu cahayanya beberapa langit itu, Allah itu yang mewujudkan beberapa langit itu yang tadinya enggak ada, diwujudkan oleh Allah jadi ada. Dan yang mewujudkan bumi. Masalun nuri kamiskah, perumpamaan cahaya Allah itu kamiskah kayak jendela. Via misbah, di dalam jendela itu ada lampu. Al misbahu fi zujajah, lampu itu di dalam kaca. Ya, perumpamaan alam semesta ini yang mancar, yang dipancari nurnya Allah itu ya kayak kita lihat layar lebar itu loh. Ketika kita lihat layar lebar sebelum ditayangkan biasanya gedung itu digelapi. Gelap itu gambaran dari alam itu asalnya tidak wujud. Setelah itu ada cahaya dari lubang jendela. Itu ada cahaya dari lubang jendela. Ketika kita urut-urut jendela itu, kita di dalamnya itu ada lampu. Lampu di dalam kaca itu tempat pemutaran film. Ternyata apa yang kita lihat di layar lebar itu nggak lepas dari sesuatu yang telah diprogram oleh sutradara di dalam kaca dalam lampu. Di situ ada tulisannya. Itu gambaran dari Lauhul Mahfuz. Kejadian yang ada di alam semesta ini semuanya juga nggak lepas dari apa yang telah diprogram oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Maka dikatakan dunia itu panggung sandiwara, sutradaranya itu Allah. Sutradaranya Allah. Maka orang itu melihat kejadian di dunia ini nggak boleh sampai hatinya lupa bahwa itu ditentukan oleh Allah. Karena memang rukun iman yang keenam itu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Di dalam hadis diterangkan bahwa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, ketentuan makhluk sudah ditulis 50.000 tahun sebelumnya. Jadi kita ini ya tinggal lakon kita aja. Kalau pas sehat lakonnya ya bersyukur, kalau sakit ya bersabar, dapat rezeki bersyukur, ya gitu aja. Ya syukur, sakit masih bersyukur itu malah lebih baik. Karena sakit itu dosanya diampuni, tiap-tiap rasa sakit diampuni, dosanya dilebur. Sakit cenut diampuni. Loh, berarti kalau kita lihat itu bisa juga orang sakit malah bersyukur. Karena apa? Dosanya diampuni. Enak. Orang mukmin itu gampang. Ya, apalagi kejadian yang sekarang terjadi di Indonesia ini, kita ini nggak boleh hanya melihat dalam mata zahir, tapi juga melihat melalui mata hati, yaitu kasaf maknawi. Orang itu kalau nggak kasaf maknawi, kalau jengkel berlarut-larut, kalau seneng juga berlarut-larut, karena nggak melihat bahwa makhluk itu hanya sebuah boneka, hanya sebuah sandiwara, pemain sandiwara yang digerakkan oleh kekuasaannya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ayatnya diteruskan sendiri. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini masalah kasaf. Itu dalilnya dalam Al-Qur'an itu wakasafna angka gitu, wakasafna angka gitu akan. Itu dalilnya Nabi Musa dibukakan mata hatinya itu. Fakasafna angka gitu akafa basarukal yauma hadid. Telah kubuka tutupmu di hari ini, hati menjadi
tajam, mata hatinya jadi tajam. Dan nggak ada yang ditanyakan ya. Jadi penekanan dari keterangan ini, kita jangan mencari kasaf suri. Apa? Kasaf suri pengen melihat jin, pengen melihat malaikat, pengen nyedot benda-benda antik. Itu jangan dipingini, tapi pengenlah supaya hati kita ini dibuka oleh Allah sehingga bisa memandang sifat kuasanya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an sadatina sahabi sayyidina rasulullah ajmain hamdan yuwafi wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadana. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin wa min ibadikal sholihin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahli istiqamah wa min ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis besok libur. Empat besok. Malam libur kan sudah keadaan. Mau diumumkan apa? Untuk Kamis depan pengajian diliburkan sementara karena ada apa? Pilkada. Ya itu aja informasinya. Pilgub ya mas.